Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kembali kita bertemu untuk beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu saat ini kita arahkan hati pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Saya akan memimpinnya di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, pada saat ini kami datang kepadamu, merendahkan hati segenap keberadaan untuk datang beribadah kepadamu. Hati pikiran kami semuanya kami pasrahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau menolong memberkati jalannya ibadah pada saat ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Semuanya itu boleh jadi hanya oleh karena kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Sekali lagi kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan mempermuliakan Tuhan. Katakan kepadanya bahwa Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin. Kita naikkan pujian ini dengan penuh penghayatan bahwa Tuhan ada serta dengan kita. Haleluya. Hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau manis, Kaulah menghiburku, menolongku, diutus Bapa-Mu. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita berdoa sekali lagi untuk kita bersekutu dengan kebenaran firman-Nya pada saat ini. Bapa kami di surga, sungguh kami rindu bahwa Engkau yang hadir di sini, Engkau yang ada di dalam loh hati kami masing-masing. Tuhan, biarkanlah berbicara atas setiap kami, pribadi lepas pribadi, baik kami yang ada di tempat ini ataupun rekan-rekan kami yang menikmati siaran ini lewat YouTube. Tuhan, Engkau memberkati kami semuanya.
dengan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Di dalam berkah nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, teringat pada suatu saat saya datang ke daerah Purwokerto ini. Saya berbincang-bincang dengan seorang anak kecil. Dan apa yang dikatakan oleh anak kecil itu manakala bercakap-cakap dengan saya, dia mengatakan seperti ini. Mas, kau harus paling dik. Kau ora lunga, Mas. Dikatakan seperti itu. Dalam hati saya, ini anak tidak tahu bahasa. Kemudian lambat laun persesuaian demi persesuaian terjadi. Tadinya manakala saya diajak bercakap-cakap dengan seorang anak kecil dengan menyebut saya ko, dulu saya marah, tersinggung dalam hati. Tetapi lambat laun saya bisa memahami bahwa tataran bahasa di suatu tempat memang berbeda. Orang di tempat lain akan merasa marah, tetapi orang di Purwokerto, di Banyumas, mereka akan mendengarnya biasa. Dan itu bukan satu hal yang menyinggung. Karena apa? Rupa-rupanya manakala seorang anak itu mengatakan, kau harap paling di, Mas, kau ora lunga, Mas, maka sesungguhnya tidak ada satu beda di antara anak kecil dengan saya. Dia mau saya mengenal dia dan saya mengenal dia, demikian sebaliknya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini mungkin yang disebut istilah cablaka, apa adanya, bloko suto, tidak ada tedeng aling-aling. Aku ya aku, kamu ya kamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, budaya cablaka, bloko suto, atau apa adanya, rupa-rupanya juga harus terjadi dalam kehidupan semua orang. Semua harus menunjukkan apa adanya. Jangan ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Pengalaman-pengalaman seperti apa yang dilakukan oleh seorang pemuda dan juga pemudi manakala mereka masih single di antara satu dengan yang lainnya, saling mendekati di antara satu dengan yang lainnya. Sebuah kisah menceritakan demikian. Seorang pemuda berkenalan dengan seorang wanita. Semuanya masih single. Dan apa yang terjadi dalam dialog yang dilakukan adalah seorang pemuda itu mengatakan bahwa aku seorang pengusaha. Memang secara penampilan luar biasa. Dan juga apa yang menjadi kendaraannya adalah kendaraan yang baik. Kemudian mereka berkenalan satu dengan yang lain. Berlanjut, si pemuda ini mengatakan, ayo kita main ke satu tempat daerah wisata. Kita plesir ke sana. Sehingga kita bisa ngobrol lebih panjang lebar, saling mengenal di antara satu dengan yang lainnya.
Dan tawaran itu disambut oleh wanita itu. Pria ganteng, tatanannya bagus, kendaraan yang dinaiki juga bagus. Pergi. Tidak hanya sekali, 2 kali, 3 kali. Dengan kendaraan yang berbeda merek. Kemudian satu saat wanita ini merasa nyaman. Dan setelah merasa nyaman, mereka saling mengenal di antara satu dengan yang lainnya. Perempuan ini menghendaki untuk datang ke rumah orang tua dari pria ini. Apa yang terjadi? Pria ini menunda. Jangan, besok. Kemudian ditunda lagi. Jangan, besok. Orang tuaku tidak ada di sana. Demikian beralasan, demikian berdalih, si wanita ini tidak bisa berkunjung ke rumah pria ini. Dan singkat cerita, karena berbagai macam alasan sudah dikeluarkan, apa yang terjadi? Pokoknya aku mau ke rumahmu. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Yang didapati rumah sederhana. Kemudian wanita itu kaget, terperanjat. Katanya kamu seorang pengusaha, tetapi kenyataannya demikian. Tetapi karena mereka sudah dekat, tetapi karena wanita ini hatinya sudah terpaut pada si pria ini, akhirnya tetap saja, meskipun sedikit kecewa, tetapi hatinya yang telah terpaut itu membuat dia mengatakan, aku tetap mencintai kamu. Aku tetap mengasihi kamu. Kenapa engkau tunda untuk aku datang ke sini? Karena sesungguhnya aku memang jatuh cinta dengan kamu. Apapun posisimu, apapun keadaanmu, aku mengasihi. Jangan menunda. Jangan ditutupi. Terbuka. Mari terbuka terus, dikatakan oleh perempuan itu, untuk kita lebih mengenal lebih dalam. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sekelumit cerita tentang perkenalan seorang pria dan wanita. Dan dalam kehidupan nyata, maka sesungguhnya kita semua diperhadapkan untuk selalu berterus terang, untuk selalu membuka seluas-luasnya siapa kita, sehingga tidak ada sesuatu yang membuat kecewa orang yang kenal dengan kita, mengenal kita, mengetahui kita, memahami kita. Cablaka, bloko, suto, apa adanya harus ada di dalam dian kehidupan semua orang. Terlebih di dalam dian kehidupan anak-anak Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus harus menjunjung tinggi keterbukaan. Saling terbuka, cablaka kepada siapapun dalam menghadapi keadaan, situasi, kondisi seperti apapun, harus apa adanya. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Amin. Oleh sebab itu mari kita akan buka Alkitab kita dari kitab Kejadian pasal yang ke-20. Ini adalah kisah Abraham dan Abimelek. Mari kita akan menikmati kebenaran firman ini. Kejadian pasal yang ke-20. Saya akan membacakan ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7 saja. Judul perikopnya, Abraham dan Abimelek. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb, dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah.
Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah. Berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku? Dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita perhatikan dalam nats ini adalah kisah Abraham dan Abimelek. Apa yang terjadi dalam kehidupan Abraham pada saat itu adalah bermasalah dengan keterbukaan, belaka suta. Rupa-rupanya Abraham di dalam menanggapi panggilan Tuhan untuk pergi keluar dari tanah orang tuanya untuk mendapatkan pimpinan dan segala berkat yang daripada Tuhan. Rupa-rupanya Abraham, ya saat itu namanya masih Abraham, apa yang dikatakan? Dia belum bisa menunjukkan satu sikap keterbukaan yang apa adanya. Dia demikian. Apa yang dilakukan oleh Abraham pada saat menanggapi panggilan Tuhan? Abraham membuat satu persetujuan, persepakatan dengan istrinya dan mengatakan bahwa nanti kalau kita di satu tempat yang asing, maka kamu jangan bilang kalau kamu istriku, tetapi katakanlah kepada orang-orang di sana bahwa kamu adalah saudaraku. Kesepakatan ini telah dibuat oleh Abraham dan juga Sarai pada saat mereka menanggapi panggilan Tuhan. Manakala Abraham berada di Mesir, manakala Abraham berada di daerah asing, maka apa yang harus dilakukan oleh Sarai adalah bahwa mereka harus mengatakan bahwa istri Abraham adalah saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bermasalah dengan keterbukaan. Abraham dan Sarai bermasalah dengan keterbukaan. Dan pada bagian yang kita baca saat ini adalah bahwa Abraham pada bagian ini tidak menunjukkan sikap terbuka. Bahwa Sarai adalah istrinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang terjadi dalam kehidupan Abraham dipanggil Tuhan sampai menjadi Abraham namanya. Dan pada bagian ini kita melihat bahwa sikap terbuka masih belum ditunjukkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa kurang Tuhan menunjukkan berbagai macam karya, pimpinan dan penyertaan dalam hidup Abraham dan Sarah ini?
Enggak kurang-kurang. Banyak sekali berbagai macam pertolongan-pertolongan Tuhan. Dari saat Tuhan memanggil dia yang masih bernama Abram. Kamu harus keluar. Kamu akan kujadikan sebagai bangsa yang besar. Siapa yang mengutuki engkau akan dikutuk oleh Tuhan dan tidak mendapat berkat yang daripada Tuhan. Ini adalah satu hal yang luar biasa. Tidak hanya di situ. Manakala keluar meninggalkan tanah orang tuanya, Tuhan juga telah menolong. Manakala bertemu dengan orang-orang Mesir, Tuhan menolong. Manakala bertemu dengan raja-raja timur, apa yang terjadi? Abram mengalahkan mereka semuanya. Berbagai macam petunjuk-petunjuk Tuhan telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan Abraham dan istrinya pada saat itu. Tetapi kenyataannya pada saat ini adalah Abraham belum berani menunjukkan satu keterbukaan di dunia asing, di negara asing. Orang yang telah menikmati berbagai macam pimpinan dan penyertaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah orang-orang yang disebutkan sebagai juga keturunan Abraham secara rohani. Kalau pada saat itu Abraham yang telah menikmati berbagai macam berkat pimpinan yang daripada Tuhan masih mencoba untuk menyembunyikan keterbukaannya, siapa dirinya, siapa istrinya, maka mari kita mencoba untuk merefleksikan dalam kehidupan kita. Dalam kita menghadapi situasi kondisi seperti apapun, siapa yang kita hadapi, kesulitan seperti apa, bagaimana kita mensikapinya. Pertolongan Tuhan telah luar biasa dinyatakan. Tapi apakah sikap yang diambil oleh orang yang percaya, mempercayai diri dan hidupnya kepada Tuhan, yang telah melihat berbagai macam pertolongan-pertolongan Tuhan, apakah masih mau melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Abraham pada saat itu, yang belum berani terbuka menghadapi realitas kesulitan dunia nyata? Mari kita camkan, karena hal itu pun juga akan mendatangi. Keadaan-keadaan seperti itu akan diperhadapkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita akan melihat, mari kita akan memperhatikan, sehingga kita berani mengatakan apa adanya, siapa kita dan bagaimana kita menghadapi dunia nyata itu dengan berbagai macam kesulitan-kesulitan yang ada. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terbuka. Apakah di awal, apakah di pertengahan, karena terlambat untuk menunjukkan satu keterbukaan. Tetapi intinya adalah harus ada sikap terbuka. Cablaka, belaka suta di dalam dia kehidupan orang-orang yang percaya. Kemudian bagian berikutnya, apa yang kita lihat dalam ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-18, disebutkan bahwa seorang yang bernama Abimelek adalah orang yang terbuka, orang yang menunjukkan ketulusan hatinya. Dan manakala didengar, diperhatikan bahwa Sarai ini adalah saudaranya Abraham, maka dia berniat untuk memperistrinya.
sistem poligami luar biasa berkembang pada saat itu. Memang benar-benar tulus hati mau mengambil sebagai istrinya. Bukan untuk satu permainan, bukan. Karena dia orang asing, bukan. Tetapi dengan ketulusan hatinya, seorang yang bernama Abimelek ini mau mengambil Sarai sebagai istrinya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah keterbukaan. Ini adalah ketulusan hati yang ditunjukkan oleh seorang yang bernama Abimelek. Dan apa yang terjadi? Manakala ketulusan hati itu ditunjukkan oleh seseorang, maka Tuhan pun juga memberikan satu respon. Tuhan pun juga memberikan satu tanggapan yang luar biasa. Sehingga manakala istri Abraham diambil oleh Abimelek, maka Tuhan menghampiri Abimelek dalam mimpinya. Jangan kamu ambil dia sebagai istri. Karena kalau kamu mengambilnya, kamu pasti mati. Abimelek mengatakan, apa salahku? Aku tidak salah. Aku dengan tulus hati akan memperistri dia, akan menjadikan dia sebagai istriku. Karena baik Abraham ataupun istrinya tadi mengatakan bahwa mereka itu saling bersaudara. Oleh sebab itu, apa salah saya untuk memperistri Sarai? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi Tuhan berkata, aku tahu karena engkau tulus hati, aku menegur kamu. Apakah Abimelek sakit hati dengan teguran Tuhan dalam mimpinya? Mengeraskan hatinya? Tidak. Abimelek merespon dengan sangat baik. Abimelek menanggapi apa yang menjadi suatu teguran Tuhan dengan sangat baik. Oke, aku akan mengembalikan. Tuhan berkata, karena aku mengetahui bahwa engkau tulus hati, aku menegur engkau, supaya engkau tidak mati, dan semua bangsa ini mendapatkan tulah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, keterbukaan, ketulusan hati harus ada dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Karena yakin dan percayalah, di dalam ketulusan, di dalam keterbukaan, Tuhan memimpin, Tuhan menolong, Tuhan memperhatikan. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian Abimelek mengembalikan Sarai kepada Abraham dengan berbagai macam harta yang diberikan kepada Abraham. Ini aku memberikan kepadamu kambing domba dan juga berbagai macam harta yang lainnya, dan juga kepada Sarai sebagai satu bukti bahwa tetap suci. Sarai belum dijamah oleh Abimelek. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian terjadilah satu rekonsiliasi bahwa harus terbuka, harus cablaka apa adanya. Siapa saya? Siapa kamu? Kita harus menunjukkan satu keterbukaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akhirnya Abraham mendoakan Abimelek dan juga seluruh isi istana, yang pada saat itu dibuat semua wanita yang ada di istana itu
baik istri raja ataupun juga budak-budak dan juga orang-orang yang ada di sana, semuanya mandul. Dan setelah Abraham mendoakan, memohonkan berkat yang daripada Tuhan, maka segala berkah dinyatakan untuk Abimelek, seluruh istana, dan juga masyarakat yang ada. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, harus menunjukkan satu sikap terbuka, apa adanya. Tidak usah mempertebal topeng, harus apa adanya, sehingga persesuaian itu akan segera terjalin di antara satu dengan yang lainnya, tidak membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena sesungguhnya di balik keterbukaan itu, Tuhan segera mencurahkan segala berkah-berkahnya. Sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, budaya cablaka, belaka suta, terbuka yang apa adanya dalam kehidupan anak-anak Tuhan sangat diharapkan, harus dijunjung tinggi. Berani menghadapi realita dengan terbuka, karena Tuhan yang menaungi kita, Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang telah berjanji kepada kita. Kita telah melihat, kita telah merasakan berbagai macam pimpinan dan penyertaannya. Terbuka karena Tuhan memberkati keterbukaan itu sendiri. Amin. Renungan ini kiranya boleh menginspirasi kita menanggapi situasi kondisi yang mempersulit, yang menjepit. Tidak hanya anak-anak dan semua orang harus tetap menunjukkan satu keterbukaan. Harus terbuka, karena di balik semua keterbukaan, Tuhan telah menyiapkan segala berkah pimpinan dan penyertaan dengan luar biasa, baik seperti yang kita pikirkan ataupun yang tidak kita pikirkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, pada saat ini kami datang kepadamu bersyukur untuk waktu yang indah ini. Melalui kehidupan hamba-Mu Abraham dan juga Abimelek saat itu, kami boleh belajar tentang apa arti satu keterbukaan. Tolonglah ya Tuhan, Engkau memberkati kami semuanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Kami sungguh menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, sehingga Engkau memberkati setiap kami semua, umat tetebusan-Mu yang mempercayakan hidup hanya kepadamu. Saat ini kami luangkan waktu untuk berdoa bagi bangsa dan negara kami tercinta dalam menghadapi virus COVID-19. Tuhan, Engkau berkati pemerintahan negeri kami dengan jajaran-jajaran yang ada. Tuhan, Engkau menolong hikmat-Mu nyata. Juga di dalam pemerintahan mengagendakan suatu ketetapan atau keputusan-keputusan, kami memasrahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau menolong pemerintahan negeri kami ini, sehingga boleh mengatur, memanajemen kehidupan berbangsa dan bernegara dengan baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Sungguh kami menyerahkan negeri kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Masyarakat yang saat ini terkena bencana, Tuhan, Engkau menolong. Apakah gempa bumi, apakah banjir, Tuhan, Engkau menolong mereka sekalian. Kuat dan teguhkan. Hiburan yang daripada-Mu nyata atas mereka. Dan saat ini kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan,
untuk setiap kami yang ada di tempat ini ataupun di tempat-tempat lain yang menikmati siaran ini. Tuhan, berkat-Mu nyata atas kesehatan umat-Mu, keharmonisan hubungan, atas perekonomian umat-Mu ya Tuhan, sehingga biarkanlah damai sejahtera nyata atas mereka sekalian. Apa yang mereka upayakan, apa yang mereka gagas rancang rencana, Tuhan Engkau buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini biarkanlah segala berkah campur tangan-Mu. Kami rindu nanti harapkan melalui doa yang Tuhan ajarkan pada para murid-Mu yang demikian bunyinya. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, biarkanlah kita boleh membawa segala berkat anugerah damai sejahtera yang dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh yang kudus, nyata memimpin menaungi segenap kehidupan kita dari saat ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian sebagai salah-salahnya, bertemu di awan-awan. Terimalah berkatnya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati segala keterbukaan yang ada pada setiap kita umat tebusannya. Haleluya. Amin.